Dor, hai guys, David di sana, gue di sini, kalian di situ. Kali ini gue mau unboxing dan review handphone termurah, handphone baru ya, termurah di jagat universe Konoha atau Wakanda ini ya. Tapi kata kemarin salah satu calon presiden, Wakanda jangan ada lagi, yang ada Republik Indonesia. Ya kocak, kenapa kita bahas politik? Nggak lewat ya. Kita bukan mau bahas politik, tapi mau bahas handphone baru termurah. Beneran ini termurah ya, tapi spesifikasinya ya seadanya. Tapi untuk handphone resmi, ini adalah handphone termurah. Merek dari handphone ini adalah Evercross dengan tipe Extreme 1. Gua beli handphone ini di harga 210.000. Untuk mengetahui spesifikasi dan bisa ngapain aja nih handphone, nanti kita bahas di belakang ya. Sekarang gua mau sambil buka dulu. Jadi kita ngobrol santai aja ya. Handphone 200.000 bisa buat apa? Untuk permainan ya, maksudnya untuk game gitu kayaknya udah pasti handphone ini nggak akan kuat ya. Dia RAM-nya cuman 1 GB dengan memori internalnya 8 GB. Tampilannya kayak gini sangat sederhana ya, cuma dikasih bubble wrap tipis kayak gini. Wajar sih, yang mahal juga cuman kayak gini juga doang, nggak ada yang pakai bubble wrap double 10 gitu. Yang penting handphonenya ini udah jelas baru ya, bukan handphone dari kayak handphone dari Cina gitu ya, bukan ya. Kalau handphone Cina juga harganya sekitar segitu kan, 200 300 gitu, tapi nggak bisa dipakai buat telepon atau bahkan nggak bisa dipakai buat YouTube juga kadang. Ini spesifikasi singkatnya ya, dia ada face unlock, terus koneksinya 4G udah pasti. Terus di belakang nih Android-nya Android 7, RAM-nya 1 GB, ROM-nya 8 GB, kamera 5 MP plus flash, terus ada kamera depan juga 2 MP, baterainya 1700 mAh. Yuk kita langsung buka. Sambil buka, alangkah lebih baiknya kita ngobrol kenapa beli handphone ini. Yang pertama, ini handphone bisa buat orang tua ya. Kalau misalnya kalian punya orang tua dan budget kalian minim, bisa kalian beli handphone ini karena ini udah bisa video call. Jadi udah bisa ngecek keadaan orang tua kalian kalau misalnya orang tua kalian jauh dari kalian. Buat anak juga oke, tapi untuk video call ya, bukan buat main game. Ini buat main game kayaknya nggak gue rekomendasikan, terpatah-patah. Oh ya, ini ada buku panduan dari handphonenya beserta kartu garansi ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, tenang aja, walaupun harganya 200.000 kecil, tetap aja kalau misalnya rusak bisa kita klaim garansi. Gue ngopi dulu biar nggak culun. Ini adalah spesifikasinya lagi ya. Ini tipenya di belakangnya S5 bukan Extreme 1. Dan ada keterangan spesifikasi ya. Nih kalian bisa lihat. Terus ada keterangan kayak ini tombol jacknya segala macem. Dan kita dapat pala charger ya, pala batu mah cewek lu. Ya, ini chargernya ya gitu dah seadanya ya. 150 apa tuh mAh, 5 watt lah tadi gue baca. Terus ada kabel USB ya, jangan Type C lu, 200.000 lu, gila kali Type C. Udah ada pala charger juga udah bagus ya, ada chargerannya. Terus baterainya dia terpisah, jadi kalian sebelum nyalain harus masukin baterainya. Ntar gue kasih tahu caranya ya. Kita lihat handphonenya dulu nih, sambil nyamsu, tunggu. Kita klep dulu. Tampilannya ya begini, ala handphone sekitar 7 tahun yang lalu kali ya. Dengan kamera belakangnya 1, terus kamera depannya 1. Ini bukan kamera gimmick ya, udah pasti nih. Dan ini bisa buat ngerekam. Masalah hasilnya kayak gimana, ntar gue kasih lihat ke kalian. Jadi dia kameranya itu yang di tengah, terus yang di kiri itu LED flash. Berguna buat
nyari-nyari barang kali ya kalau di tempat gelap. Jadi buat senter itu terang tuh senternya tuh. Kita sekarang akan nyoba. Ya ini kalau diketok ini banget ya, apa namanya, kopong banget ya. Jadi harap maklum aja, jangan terlalu berekspektasi tinggi. Yang penting kegunaannya. Kalau misalnya kalian buat WA-an gitu, buat video call sama orang tua atau sama anak, gue rekomendasikan nih handphone yang sangat murah ya. Atau lu lagi kepepet, nggak ada duit, pengen jual handphone utama, jual aja, terus beli ini sementara buat WA bisa nih. Tapi kalau buat kerjaan yang agak berat, kayaknya nggak gue rekomendasikan ya. Mantap. Terus apalagi ya? Ntar gue bakal coba kameranya, terus download aplikasi kayak WA gitu ya. Game nggak gue tes kali, nggak bakal bisa nih gamenya. Terus sekarang gue akan ngasih tahu ke kalian cara masukin baterainya dan nyalain handphonenya ya. Oke guys, cara buka baterainya kalian lihat di pojok kanan bawah. Di situ kayak ada lekukan dikit ya, itu buat buka baterai. Bukanya kayak gini, agak susah kalau misalnya baru. Kalian harus buka semua sampai ada bunyi cetek-cetek gitu kan. Ya handphone kayak handphone zaman dulu. Kalau misalnya generasi sekarang mungkin nggak tahu ya. Jadi nih gue kasih tahu caranya. Terus dia tampilannya kayak gini. Dan kita harus nempatin baterainya di posisi yang tepat. Karena ini sama nih baterainya nih. Mau terbalik juga sama. Jadi yang ada kuning-kuningnya tuh disamain ya sama kuning-kuningnya di baterai. Terus abis itu langsung kita coba nyalain. Harus sampai bunyi tek juga ya. Kalau handphone yang gua pegang ini dia udah bisa dinyalain ya. Ada baterainya sekitar berapa puluh persen gitu. Jadi bisa langsung dinyalain. Terus harus sambil nutup banget ya, harus sampai bunyi cetek juga. Oke, terus akan gue nyalain nih. Bisa nggak nih, jangan-jangan 200.000 nggak bisa buat dipakai lagi, bisa buat nimpuk koruptor doang. Nimpuk koruptor, kocak lo. Yaudah, ini sambil nunggu, ini kan rada lama, gue skip ya, jadi biar nggak terlalu lama nunggunya. Oh ya, sebelum gue skip, gue mau ngasih tahu juga beberapa fitur-fiturnya yang ada di sini ya. Di kanan kiri handphonenya ada apaan aja. Ini kayak gini ya, kalau misalnya nyalain Extreme. Terus dia di sisi pojok kanannya itu kosong ya, kalian bisa lihat. Terus di kiri ini kanan kosong, di belakang yang tadi kamera. Di atas ada kamera depan, terus di kiri itu tombol volume up and down sama power. Jangan tanya fingerprint, pasti nggak ada. Terus di bawahnya ada kabel jack buat headset ya. Oke, karena ini agak lama ya, beberapa menit, jadi gue skip ya. Oke, setelah menunggu kurang lebih 2 menitan, kita udah bisa masuk ke menu awal dari handphone ini ya. Dia ada nggak mendukung ya sistemnya, tapi kita close aja. Terus kita get start. Masukkan SIM card. Oh ya, SIM cardnya ini dual ya, dual SIM. Jadi ada 2 slot di sini. Tapi bukan slot Zeus ya, itu kalian harus hindari. Ingat, nggak ada yang kaya karena judi. Apalagi slot ya, kalau misalnya main kartu, di barat mungkin ada yang jadi profesi. Tapi di Indonesia, khususnya slot, Zeus nggak ada. Jadi kalian kalau misalnya masih main, dari sekarang tinggalin, banting tuh handphone ke kasur, tapi biar nggak rusak. Oke? Jadi ini gue skip dulu ya, masuk-masukin ya. Terus nanti kan kita harus daftar email juga. Jadi gue skip. Oke, setelah kalian daftar email atau masukin email kalian yang lama, kita akan ketemu tampilan kayak gini buat mengunci si handphone. Mau pakai pattern, pin, atau face unlock. Kalau gue pakai pattern gini. Kalau pakai pin pakai pin. Face unlock agak kurang aman ya, jadi pakai pattern atau pin aja. Terus selanjutnya setup. Dengan tampilan awalnya, ntar ketemunya kayak gini, rada lemot ya, maklum aja. Tuh.
Di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kalian uninstall untuk untuk membuat ruang dari si handphone nih, memori internal sama RAM-nya lebih lega. Terus ada juga beberapa aplikasi bawaan yang nggak bisa di uninstall, kayak misalnya YouTube Go tadi tuh. Terus di sini juga katanya kan gratis YouTube, pakai YouTube Go ya setahun. Gue juga nggak tahu ya. Ntar kita coba ya. Tapi yang lebih penting adalah gue pengen coba download WhatsApp, karena itu kan yang yang salah satu pertimbangan kalian pasti buat beli handphone, walaupun murah tapi seenggaknya bisa WA gitu. Jadi kita coba install WhatsApp. Jadi di awal dia agak ngebug dikit ya, tapi setelah beberapa hari gue pakai aman sih. Kalau misalnya nggak buka beberapa aplikasi bersamaan, dia masih aman. Nanti gue akan cek juga kayak spekernya ya, terus kecerahan dari si layar, habis itu YouTube-nya nanti kita cek juga bisa nonton apa enggak. Terus yang paling penting lagi adalah kamera ya. Seenggaknya walaupun kameranya nggak bagus, tapi bisa buat video call atau foto-foto momen yang penting. Misalnya lu lagi ngegepin bini atau suami selingkuh gitu kan, nah bisa lu foto nih pakai handphone ini, ada buktinya. Iya, seenggaknya bisa dong, daripada nggak ada kamera, nggak bisa di foto, nggak bisa jadiin bukti. Jadi berguna juga pasti kameranya. Nanti ya di belakang tapi. Oke, setelah gua cepetin dikit, karena ada lemot ya wifi-nya ya, bukan handphonenya. Handphonenya juga sih, cuman wifi-nya juga lelet. Jadi gue cepetin nih. Ini setelah selesai kita coba buka. Handphonenya juga rada berat, jadi harap lebih bersabar ya. Maklumin aja. Nih coba gue setting. Kalau misalnya kita scroll gitu aman sih ya, berarti ini aplikasinya berjalan, bisa berjalan di handphone ini. Tuh, kalian tinggal masukin nomor kalian aja ya. Setelah ini gua mau ngecek YouTube-nya ya. Yuk kita cek. Jadi nanti setelah kita klik aplikasi YouTube, akan muncul update kayak gini. Ini YouTube biasa ya, bukan YouTube Go. Nah, selanjutnya gua akan ngajak kalian dengerin suara asli dari speaker handphone ini ya. Nih, kalian dengerin. Then get up, get dressed, before work's off my list. What's left to do, just guess. It's you, my favorite, but I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in my knees. We hit the sheets, you on my lips, I'm feeling the heat. That's all I need. Gimana guys suaranya? Oke kan? Nah, sebelum kita cek kamera, nih gue mau ngasih lihat juga kalau nanti akan sering muncul kayak gini nih, pendaftaran garansi purna jual dari Evercross. Nah, kita bisa nggak usah kita daftarin, bisa terus klik aja. Tapi nanti dia akan sering muncul lagi. Terus ini adalah beberapa multimedia yang ada di handphone ini, kayak video player, terus radio dia punya, recording, sama voice Google ya, pencarian sesuatu di Google pakai suara. Oke guys, sekarang kita akan ngecek kameranya ya. Tapi sebelum kita ngecek kamera, gue mau ngasih tahu dulu spesifikasi kameranya. Dia kamera belakangnya 5 megapiksel, terus kamera depannya 2 megapiksel. Untuk hasilnya kayak gimana, ntar kita lihat ya. Tapi sebelum itu, ini gue mau ngasih lihat setting dari kamera ini ya. Di sini kita bisa lihat resolusi dari kameranya 5 megapiksel, terus shutter sound, dan lain-lain. Dia juga bisa timer ya, jadi bisa hitung mundur. Terus ada anti flickering juga. Selanjutnya, ini adalah fitur-fitur dari kamera handphone ini. Ada slow-mo, panorama, watermark, dan lain-lain. Terus kita akan coba cek resolusi kamera belakangnya ya. Ini resolusi 720p,
sama 480p. Tapi untuk pengujian ini gua pakai resolusi 720p. Nggak tahu ya berapa fps ya. Nanti kita akan cek. Yuk, kita langsung cek kamera depannya. Ini gua pakai mic bawaan ya. Jadi kalian bisa dengerin sendiri kayak gimana suara mic-nya dan kualitas kameranya. Kamera depannya cuma bisa 480p. Oke, ini perekaman kamera depannya guys. Cuma bisa 480p. Nah, gue lagi di proyek nih. Lagi ngerjain plafon. Plafon tuh sama peredam lantai. Oke, kita sekarang cek kamera belakangnya. Yuk. Yuk guys. Anjrit, burik bener nih kamera. Pacak. Oke, ini perekaman kamera belakang, resolusinya 720p. Ya, begini kameranya. Nggak ada stabilisasi ya, boro-boro ya. Bisa ngerekamnya udah bagus. Dia ada dua resolusi, 480p sama 720p, 30 fps. Kayaknya, nggak tahu juga. Ntar gue cek lagi. Terus dia juga ada kamera lagi. Ada flashnya ya. Coba kalau kita ke tempat low LED dulu coba. Ini agak gelap. Coba gue nyalain ini aja nih flashnya ya. Nah ini kalau flashnya nyala. Oke. Ini kalau flashnya mati. Gimana kualitas kameranya? Ngalahin si buah-buahan itu? Ini juga kan buah-buahan, iPhone Cross. Ya kocak loh. Ya udah gitu aja ya. Ini kamera belakangnya nggak ada autofocus. Dia fix fokus, boro-boro. Dia aja patah-patah. Ini kayaknya 10 fps kayaknya nih. Patah banget sih. Nih kayak gini. Ini natural ya. Terus di belakang nanti akan gue kasih lihat juga beberapa hasil foto dari kamera handphone ini. Sekalian gue mau kasih kesimpulan ya. Jadi harganya 210.000. Kalau kalian cari buat orang tua atau buat anak-anak yang buat sekedar bisa video call, jelas aja ini worth it. Tapi kalau misalnya kalian buat kebutuhan sehari-hari, jelas aja ini akan menyulitkan diri kalian sendiri, kecuali kepepet ya. Jadi ya itulah pertimbangannya 200.000, lu bayangin, murah banget, sumpah. Jadi inilah hasil foto-fotonya, dan segitu aja video gua buat review kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys!